karena kami diperbolehkan untuk melakukan observasi mengenai proses pengelolaan keuangan di lembaga kampus khususnya di Keparisan Bukit. Kemudian saya memberikan surat pertanyaan tersebut. Lalu izinkan kami untuk perkenalan diri. Nama saya Masyarakat juga. Nama saya Nabila Kurtaina. Nama saya Nabila Kurtaina. Jadi kami bertiga ini mahasiswa semester 6 di kampus Keparisan. Tapi kalau kita aja ibu bagaimana bisa memulai melakukan perencanaan anggaran bisa dimulai dari Halo, untuk manajemen keuangan, kita biasanya rapatnya dengan yayasan, ya. Biaya atau program-program apa yang membutuhkan dana itu biasanya kita bicarakan dengan yayasan, karena itu ada hubungan dengan inputnya, artinya ada uang masuk dan uang keluar, dan itu laporannya langsung kita ke yayasan. Jadi dari program-program yang kita ajukan, sebelum kita meminta dana, otomatis kan kita menyodorkan dulu nih proposal program-program yang kita ajukan selama 1 tahun itu. Nah, dari situ bisa bisa dianggarkan berapa kira-kira anggaran yang dibutuhkan dari agar berjalan gitu program-program itu. Nah, biasanya itu yayasan mencairkan mencairkan keuangan untuk program-program yang kita jalankan. Dalam hal ini, ya yang pertama mungkin tidak banyak mengeluarkan biaya besar ya, karena yang kita melihat lingkungan kita di sini kan menengah ke bawah, otomatis kita semaksimal mungkin program bisa berjalan tapi dengan tidak menggunakan biaya. Dan itu juga kita melihat uang masuk ya, berapa yang kita setorkan kepada yayasan, dan itu menjadi hal yang utama yang kita harus kita perhatikan agar tidak membebankan orang yang hidup dengan biaya yang besar. Pertanyaan selanjutnya, sumber dana dari PKI Maluku itu berasal dari mana? Yang pertama itu dari SPP anak-anak ya per bulan. Yang kedua itu dari dana BOP ya, dari dinas. Dan yang ketiga itu ada kerjasama kita dengan PT Pegadaian, CPI 3 Mandiri, dan itu sangat membantu ya. Misalkan ada dana-dana yang memang yayasan tidak bisa meng-cover 100%, kita mengajukan proposal dari PT Pegadaian Syariah dan juga CPI 3 Mandiri. Kemudian Ibu, bagaimana strategi PK dalam mencari sumber dana tersebut? Kita mengajukan proposal. Dan yang ketiga itu kita punya YouTube ya. YouTube-nya itu alhamdulillah juga memberikan input juga tuh setiap bulan ya, bisa sampai 6 jutaan itu sebulan ya, dan itu sangat membantu itu. Sehingga ada kita alihkan ya untuk pertama untuk anak yatim itu di sini kan anak yatim gratis ya, tidak dipungut biaya sedikit pun. Lalu Ibu, adakah kendala dalam mencari sumber dana? Kendalanya kadang ketika kita mengajukan proposal, kita nggak menemui orangnya langsung nih, yang bagian penerimaan proposal itu ya proposal bilang nanti kan dari kita. Jadi walaupun kita sudah menulis tanda terima ya, tanda terima proposal, datang sama security aja. Ketika hilang kan otomatis kita buat baru lagi. Dan
ketika buat baru waktunya sudah net gitu, udah nggak ada waktu lagi, udah deadline gitu. Nah itu kendalanya seperti itu. Lalu untuk solusinya itu bagaimana? Untuk solusinya saya mengajukan kembali dengan yayasan ya, karena memang tidak semuanya kan di cover dengan yayasan. Kita coba untuk untuk mengajukan dana tersebut, dan kita bisa alihkan ketika dari YouTube channel itu keluar, kita bisa untuk mengcover itu. Artinya dana talangan lah dari yayasan. Selanjutnya, apakah penggunaan dana yang sudah direncanakan itu terlalu sesuai? Kadang bisa lebih dari yang kita prediksi, dari yang kita rencanakan. Misalkan contoh ATK, yang kita tahu ATK harganya sekian, nggak tahunya akhirnya di pasaran harganya naik. Nah itu biasanya kita menganggarkannya tuh lebih dari RKS yang kita buat. Lalu selanjutnya, apakah TK Islam ini mengajak menyediakan dana darurat jika ada kerusakan dalam sarana prasarana? Iya, kita menyediakan, terutama seperti ini yang sekarang lagi renovasi. Jadi sebetulnya kita tidak memprediksi ya ada kerusakan di lantai, karena khawatir merusak atau berbahaya untuk anak-anak. Akhirnya mau kita merenov ini gitu. Sebenarnya pelaksanaan pengawasan dan evaluasi keuangan di TK Islam Musliman ini seperti apa? Pelaksanaannya, pengawasannya, ya. Untuk pengawasan memang dari yayasan itu mengawasi ya setiap kali uang masuk yang seperti tadi saya katakan, itu memang setiap per semester ada laporan saya kepada pengawas dari yayasan. Terkait pertanggungjawaban keuangan TK Islam Musliman seperti apa? Misalnya berupa laporan keuangan. Iya, setiap kali per semester kita membuat laporan keuangan. Sebenarnya apakah kita melakukan transparansi dengan keuangan kepada orang tua peserta didik? Kalau untuk transparansi kepada orang tua didik kita tidak ya. Yang kita lakukan hanya dengan yayasan, karena itu bintang gitu ya, bintang sekolah. Setiap pemasukan dan pengeluaran, karena tentunya ada laporannya. Biasanya laporan tersebut akan diberikan kepada siapa? Laporan kepada bagian keuangan yayasan, bendahara. Jadi mungkin sekian yang dapat kami observasi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.